لا إله إلا الله رب عظيم قد علا فوق الخلائق واقتدر ونشهد أن رسول الله من جاء فخرا للحياة يؤمها نحو العلاها تعالى رغم الحفر. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Kematian adalah suatu yang tidak disukai oleh anak Adam. Dan inilah sesuatu yang sifatnya jibil, tabiat yang Allah berikan kepada manusia. Mereka tidak suka mati. Mereka tidak mau bahkan untuk mati. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berkata, "Wa ma taraddadtu an syai'in ana fa'iluh taraddudi an nafsil mu'min." Tidak ada sesuatu yang paling ragu-ragu untuk saya lakukan, kata Allah, dari mencabut nyawa seorang mukmin. Yakrahul mauta wa ana akrahu masa'atahu. Mereka tidak suka mati, padahal saya tidak suka ini mereka terus berbuat dosa. Kemudian dari Mahmud bin Labid, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu bersabda, isnatani yakrahuhuma ibnu Adam. Ada dua hal yang tidak disukai oleh anak Adam. Yakrahul maut wal mautu khairul lil mu'min minal fitnah. Yang pertama, mereka tidak suka mati, padahal mati itu lebih baik bagi orang yang beriman daripada terus diuji. Wa yakrahu qillatal mal wa qillatul mal aqall lil hisab. Yang kedua, mereka tidak suka sedikit hartanya, padahal sedikit harta juga akan sedikit hisabnya. Ayuhal ikhwah azanillahu wa iyyakum. Menunjukkan bahwasanya walaupun itu adalah sesuatu yang kita tidak suka, tapi terkadang itu lebih baik bagi kita. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Man habba liqa Allah habba liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah kariha Allahu liqa'ahu." Barang siapa yang Allah suka, barang siapa yang dia suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga akan suka bertemu dengannya. Barang siapa yang tidak suka bertemu dengan Allah, maka Allah juga tidak suka bertemu dengannya. Maka sebagian istri Nabi SAW bertanya, bi abi fa'ayna la yakrahu fa'ayuna la yakrahu maut. Wahai Nabi, siapa di antara kita ini tidak yang suka mati? Semua kita tidak suka mati. Qal innahu laysa bidzalik. Bukan itu maksudnya, kata Nabi. Walakinnal mu'min idza hadarahul maut busyira bi karamatillahi azza wa jalla wa ridwanihi. Seorang mukmin ketika akan datang kematian diberitahukan berita gembira, diberikan berita gembira dengan karamah dari Allah, kemuliaan dari Allah dan ridhonya. Falaysa syai'un habu ilaihi mimma amahu. Ketika seperti itu, maka tidak ada sesuatu yang lebih dia sukai daripada dicabut nyawanya pada waktu tersebut. Fahabalika Allah, sehingga Allah juga senang untuk bertemu dengannya. Fahaballahu ta'ala liqa'ahu. Wa annal kafir idza hadarahul maut busyira bi'adabillahi ta'ala wa 'uqubatihi. Adapun orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang durjana, ketika datang kematian, maka dia diberitahukan tentang azab Allah dan hukuman yang akan menimpanya. Falaysa syai'un akrahu ilaihi mimma amamahu. Dan tidak ada sesuatu yang lebih dia benci daripada dicabut nyawanya pada waktu tersebut. Fakariha liqa Allah wa kariha Allah ta'ala liqa'ahu. Sehingga dia tidak suka bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti itu, dan Allah pun tidak suka bertemu dengan dia. Abu Abdullah As-Sanabihi rahimahullah ta'ala menukil satu perkataan dari Abu Bakar, Mu'ad bin Jabal, Ubadah bin Samit, Muawiyah dan yang lainnya, bahwasanya mereka mengatakan ad-dunya tad'u ila fitnah wa syaitan yad'u ila khati'ah. Dunia ini mengajak kita untuk terus terjerumus dalam ujian dan musibah, dan syaitan mengajak kita untuk terus berbuat dosa. Wa liqa'ullah khairun min al-iqamati ma'ahuma. Maka bertemu dengan Allah dalam keadaan seperti ini lebih baik daripada tinggal bersama dua hal itu, yaitu dengan dunia dan dengan syaitan, dengan fitnah, dengan dan juga dengan perbuatan dosa.
Kemudian Imam Hakim, Tabrani, Ibnu Mubarak, Baihaqi dan yang lainnya meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tuhfatul mu'min al-maut." Bingkisan berharga bagi seorang yang beriman adalah kematian. Sehingga Abdullah bin Mas'ud pun menimpali habadal makruhan, al-faqr wal maut. Sungguh indah dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Yang pertama al-fakir, kefakiran, dan yang kedua al-maut. Ibnu Abbas juga mengatakan, "Laisa lil mu'min raha duna liqa Allah Ta'ala." Tidak ada waktu istirahat seorang beriman itu kecuali ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kematian itulah waktu kita istirahat yang sebenar-benarnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada ma ba'd. Al-ikhwah zanallahu yakum. Ada berapa alasan di antara manusia kenapa mereka tidak suka meninggal? Yang pertama, karena mereka malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya dosa yang dia lakukan. Sebagaimana perkataan Ahmad bin Abil Hawari kepada seorang ahli ibadah, seorang perempuan ahli ibadah dari Damaskus, yaitu Ummu Harun, "Atuhibbina al-maut?" Apakah engkau senang meninggal? Qalat la. Maka sang ahli ibadah ini mengatakan tidak. Qultu lima, kenapa? Qalat law asaita adamian ma ahbabta liqa'ahu. Seandainya engkau mendurhakai seseorang, kira-kira malu enggak engkau bertemu dengannya? Pasti malu. Fakaifa ahabba liqa Allah wa qad asaitu? Bagaimana saya senang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala sementara saya sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Yang kedua, kenapa manusia kebanyakan takut mati? Karena takut kemana dia akan dibawa setelah meninggal. Berkata Sa'ad ibn Abi Atiyah, ketika lama hadar Abu Atiyah al-maut jaza minhu. Ketika bapaknya Abu Atiyah radhiyallahu anhu ini dihadiri oleh kematian, jaza'an minhu, dia merintih, mengeluh. Faqalu lahu atazau minal maut. Kemudian ditanya kepada dia, engkau mengeluh karena akan meninggal? Faqala mali la ajza. Bagaimana saya tidak mengeluh? Bagaimana saya tidak takut? Fa inna hiya sa'atun thumma la adri ayna yasluku. Kematian itu sebentar, cuma sekejap, tapi setelah itu kemana saya akan dibawa? Apakah ke surga maupun neraka? Yang ketiga, kenapa manusia tidak suka mati? Karena kurang dia bekalnya, kurang dia bekal amal solehnya. Abu Bakar radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal Abu Bakar? Beliau menangis ketika meninggal dunia. Wa may yubkika, kenapa engkau menangis Abu Bakar? Maka beliau mengatakan, qidlatul zat wa ba'ud as-safar. Bekal sedikit, perjalanan sangat jauh, wa dha'ful yakin juga kurang, wa khaful wuqu' min as-sirat fin nar, dan saya juga takut nanti akan jatuh di atas as-sirat, kemudian jatuh ke dalam api neraka. Yang keempat, karena sering lalai di dunia, dan kurang muhasabah diri, introspeksi diri. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, ketika beliau akan meninggal dunia, beliau sangat tajam penglihatannya. Kemudian dikatakan, kenapa begitu wahai Amirul Mukminin? Qala inni ara hadratan ma hum bi insin wala jin. Saya melihat sesuatu yang akan hadir kepada saya, dan dia ini bukan manusia juga, bukan juga jin. Kemudian setelah dia meninggal, ada suara, entah dari mana suara itu, membaca firman Allah dalam surah Al-Qasas ayat 83, tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Dan kesudahan yang baik hanya bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Orang-orang yang banyak muhasabah dirinya, introspeksi diri, melihat diri perbuatan-perbuatan dosanya dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, bisa jadi kenapa kita berat untuk meninggal dunia? Karena hati kita terlalu terikat dengan dunia ini, terlalu cinta dengan dunia ini. Berkata Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, ibn Adam, la tu'alliq qalbaka bi syai'in minad dunya. Wahai anak Adam, jangan engkau gantungkan hatimu dengan dunia ini. Ta'alluqha syarra ta'alluqin, dengan sehebat-hebatnya. Jangan dengan harta, jangan dengan istri, jangan pula dengan anak, karena kita pasti akan berpisah. Iqta'anka habailaha, putus dia tali itu.
tali ketergantungan itu, kecintaan itu. Wa aglik dunaka abwabaha, dan tutup pintunya. Karena mau tidak mau engkau akan berpisah dengan mereka. Sebagaimana pesan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ahbib masyita fa innaka mufariquhu." Wahai Muhammad, cintailah siapa yang engkau mau cintai, tapi ingat engkau akan berpisah dengan mereka. Hanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan husnul khatimah. Allahumma asturna wa la tafdhna wa akrimna wa la tuhinna wa kun lana wa la takun alaina. Allahumma la tada' li ahadin minna dhanban illa ghafartah wa la maridan illa shafaitah wa la daynan illa qadaitah wa la hamman illa farajtah wa la maytan illa rahimtah wa la 'asiyan illa hadaitah wa la da'iyan illa sadattah wa la hajatan hiya laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha ya rabbal alamin. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا أو محروما. اللهم اهدنا واهدي بنا وجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم إن أردت بالناس فتنة فاقبلنا إليك غير خزايا ولا مفتون يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.